di dalam Al-Quran yang juga dipraktikkan nanti oleh para bukan hanya sahabat, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga oleh para nabi-nabi sebelumnya. Saya sering sampaikan bahwa, perhatikan di sini pelan-pelan, ketika ada kalimat di Quran surah ke-1 Al-Fatihah, ayat yang kelima itu, nanti penjabarannya dipraktikkan dalam salat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 itu. Dan ini nanti terusannya akan ditafsirkan di hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis. Ya, saking lunaknya lisannya menyebut hadis. Jadi kalau disebutkan ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini matruk, ini yang benar, ini yang salah. Sampai-sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, kalau dulu ada Nabi Daud lunak tangannya bisa melunakkan besi, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak saat itulah kemudian disebut kunyahnya dengan Abu Daud. Kita lihat nanti di nomor hadis 649, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, praktek ini nanti sebelumnya pernah diamalkan nanti oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kita bisa turunkan saat mereka punya persoalan, mereka memohon kepada Allah, mereka dirikan salat. Misal di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, ini Nabi Zakaria. Misal kita ambil Quran surah ke-19 kan, ayat 31, saya lingkari 31-nya sampai 33, ini Nabi Isa. Sebelumnya bahkan Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14, ini Nabi Musa. Sebelumnya bahkan Quran surah ke-19 ayat ke-55, ini Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita mau urutkan sampai ke Nabi Nuh urutan wahyunya, kita temukan di Quran surah ke-4 ayat 163. Posisi paling kiri sebelah atas. Baik ya? Saya mau uraikan dulu ke sini. Perhatikan ya kalimatnya. Mohon izin teman-teman sekalian saya turunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini disebut oleh para ulama tafsir sebagai rahasia dalam Al-Fatihah. Jadi kalau Anda buka kitab-kitab tafsir manapun, ketika masuk kepada ayat ini, maka semua ulama tafsir umumnya akan menyebut hadhihi. Ini sirrun. Ya, ini adalah rahasia. Ya, sirrul Fatihah, rahasia yang melekat pada Al-Fatihah. Letaknya di sini. Jadi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu semua muqaddimah. Hanya pembuka untuk mengantarkan pada yang ini. Intinya ada di sini. Ya, apa rahasianya? Perhatikan kalimat perimbangannya. Ya. Di sini ada kalimat pertama, iyyaka na'budu. Kan? Kemudian wa, saya turunkan ke sini, iyyaka nasta'in. Masya Allah. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat keseimbangannya. Di sini ada iyyaka, di sini ada iyyaka. Di sini na'budu, di sini nasta'in. Kemudian diselang dua hal ini dengan huruf ataf, huruf perangkai. Kalau menggunakan waw berarti ini istilahnya atafnya menunjuk pada keseimbangan antara kanan dengan kiri. Jadi kalau kita konversi ke bahasa Indonesia, itu seakan-akan kita gunakan sama dengan equal di situ. Jadi ukuran iyyaka nasta'in akan diukur dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budunya baik, maka respon nasta'innya pun akan cepat. Tapi kalau ininya bermasalah, ininya pun akan jadi persoalan. Sekarang kalau saya turunkan, lihat kalimatnya. Pelan-pelan. Di sini ada iyyaka? Ada. Di kiri ada iyyaka? Ada. Sama-sama ada iyyaka kan? Nah, perhatikan baik-baik ya. Iyyaka dalam bahasa Arab itu disebut dengan harful ikhtisas. Kalau dia didahulukan pada kalimat, letaknya di awal, itu menunjuk pada takhsis. Satu hal yang hanya dikhususkan. Saya ulang. Satu hal yang hanya dikhususkan pada objek tertentu, bukan pada yang lainnya. Jadi hanya ini saja. Makanya kita artikan hanya kepadamu. Hanya berarti yang lain tidak ada. Paham sampai sini? Kalau saya akhirkan ke sini, na'budu iyyaka, itu maknanya berubah. Kita menyembah yang ini, tapi ada peluang membuka menyembah pada yang lain. Tapi kalau Anda dahulukan ke sini, iyyaka na'budu, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtisas, makna paling singkatnya ada komitmen hanya untuk menjadikan ibadah pada Allah saja, bukan pada yang lain. Paham sampai sini? Baik. Satu, lihat sini ya.
Ibadah melahirkan komitmen. Hanya kepada Allah. Satu ini. Yang kedua, perhatikan. Ketika di sini ada iyaka, di sini pun ada iyaka. Awas ya, lihat baik-baik. Ketika menggunakan huruf waw, berarti komitmen yang di sini, ini pun sama dengan komitmen yang di sini. Awas ya, fokus. Ini juga ada komitmen. Nanti pelan-pelan, nanti kalau sudah saya terjemahkan seluruhnya, bisa dipahami dengan baik. Di sini ibadah, di sini minta tolong. Jadi kalau Anda terjemahkan di sini, saya hanya akan ibadah kepada Allah saja, bukan pada yang lain. Maka Anda tidak boleh memohon, Anda tidak boleh menyembah, Anda tidak boleh berdoa, singkatnya Anda tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jelas sampai sini? Baik, lihat kalimat ini ya. Misal, ibadah pertama kita itu ibadah lisan. Makanya ketika orang mau masuk Islam, ibadah lisannya pertama kali yang diungkapkan. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mengucapkan pakai apa? Lisan. Perhatikan, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah mengandung kata iyaka di situ. Lihat kalimatnya. La ilaha illallah. Fokus ya, baik-baik. Ini baru ibadah lisan. La ilaha, tidak ada Tuhan, tanafikan yang lainnya, semua. Kalau sampai sini saja, itu ateis namanya, nggak ada Tuhan. Di orang ateis itu setengah muslim. Ya, tinggal setengahnya lagi ya, baru la ilaha tuh, tinggal setengahnya lagi. Ya. Baik, jadi kalau ada orang, saya ateis, selamat, Anda setengah muslim. Tinggal setengah lagi gitu kan. Nah, teruskan, kalau ditambahkan dengan illallah, yang ini menafikan, yang ini menetapkan. Jadi kalau Anda katakan la ilaha, berarti semua nggak ada Tuhan tuh. Illallah kecuali Allah saja. Jadi nggak ada yang lainnya. Nah, orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka konsekuensinya lisannya tidak boleh mengatakan lagi ada Tuhan selain Allah. Lisannya tidak boleh lagi mengatakan ada agama selain agama yang diridhoi oleh Allah. Misal, agama apa yang paling diridhoi Allah? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Quran surah 3 ayat 19. Fokus ya. Anda menetapkan Allah sebagai Tuhan. Maka Allah membuat sistem masuk dalam ad-din. Sistemnya disebut ad-din. Ad-din ini yang ditetapkan oleh Allah. Ketika Anda mengakui hanya Allah Tuhannya, maka dinnya pun mesti ini, Islam. Inna dina indallahil Islam. Din, agama yang diridhai Allah, itu cuma Islam. Makanya orang yang sudah dengan lisannya mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi langsungnya juga tidak akan ada agama yang diridhoi oleh lisannya kecuali Islam. Paham? Maaf ya, maaf. Fokus baik-baik. Maka orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Awas hati-hati. Apalagi 9 kali dalam sehari. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Itu mustahil lisannya bisa mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Mustahil lisannya bisa mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Jadi kalau Anda sudah mengatakan dengan ibadah lisan hanya Allah, Anda mesti komitmen, gak ada yang lain. Ini standar, keimanan standar. Di kepercayaan lain pun akan seperti itu. Ya, orang lain yang meyakini yang lainnya sebagai Tuhan, dia akan komitmen bahwa cuma Tuhannya yang benar, yang lain tidak. Maka ini pun kita mengatakan komitmen yang standar. Jelas sampai sini? Awas hati-hati ya, karena ketika di sini nanti berpengaruh, awas, lihat baik-baik. Kalau lisan Anda sampai mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, di ibadah lisan nih. Ada agama lain selain Islam, semua agama yang benar, maka ini akan berdampak kepada ini. Perhatikan, cara Allah mengabulkan permohonan Anda akan diikat dengan komitmen Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar lisan Anda menjaga syahadat Anda, benar lisan Anda menjaga ibadah Anda kepada Allah, maka lisan itu ketika mengucapkan permohonan kepada Allah akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka tolong ya, kalau Anda selama ini berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, lisan Anda memohon, tapi jawaban tidak pernah datang, coba cek. Apa yang salah di lisan Anda di sini? Barangkali ada sesuatu yang salah di iyyaka na'budu, sehingga ketika Anda iyyaka nasta'in maksimalkan, tidak muncul di dalam kehidupan. Paham ya? Halo? Ya. Ini baru aspek tauhid. Misal, aspek muamalah. Awas hati-hati, awas hati-hati. Baik, berkata baik ibadah bukan? Tahu dari mana? Kalau tidak tahu katakan. Allah alam. Baik. Ya, sekarang lihat baik-baik ya. Berkata baik itu ibadah atau bukan? Baik.
Ibadah atau bukan? Ibadah, tahu dari mana? Allah, Masya Allah. Baik, mari kita lihat sini. Lihat, orang yang bersyahadat itu disebut orang beriman. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Jadi ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia sudah beriman kepada Allah ya. Makanya orangnya disebut dengan mukmin, pekerjaannya disebut dengan amana, jamaknya disebut dengan amanu. Jadi kalau di Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan pada orang-orang yang beriman. Karena itu setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ada perintah untuk ibadah. Jenisnya amal soleh. Silakan Anda cek, setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Ibadah bentuknya. Jadi kalau ada di Quran dibuka ayat dengan kata amanu, setelahnya pasti bernilai ibadah. Lihat, walas, Quran surah 103. Innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus salihat. Setelah amanu, amilus salihat. Amilus salihat itu ibadah. Rincian amal soleh ini nanti dirinci dalam bentuk amalan-amalan ibadah. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Yu'minun. Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Salat ibadah bukan? Ibadah. Baik. Contoh, Al-Baqarah 183. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Kalimat puasa dibuka dengan kalimat iman. Artinya kalau ada ayat-ayat di Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat setelahnya menunjuk pada ibadah. Apakah itu ibadah dalam bentuk ritual? Apakah itu ibadah dalam bentuk sosial? Apakah itu ibadah dalam bentuk tauhid? Atau apakah itu ibadah dalam bentuk muamalah? Sekarang perhatikan, lisan kita ketika disebut oleh Quran itu tidak akan jauh dari fungsi ibadah. Quran surah ke-49 ayat ke-11. Perhatikan kalimatnya. Lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, jangan saling cela. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah. Iman. Lihat, tauhid Anda disentuh, setelah itu muncul ibadah pada lisan. La yaskhar qaum min qaum, jangan saling cela. Ayat sebelumnya yang keenamnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang telah beriman, jika datang berita yang tidak benar dari orang yang tidak baik, kredibilitasnya cek dulu. Pastikan benarnya, jangan sebarkan hoax. Itu ayat tentang penyebaran hoax. Coba lihat, mohon izin ya. Jadi ketika Anda menghindari hoax, itu ibadah. Ketika Anda meninggalkan celah, itu ibadah. Ketika Anda berkata yang baik-baik, itu ibadah. Sekarang perhatikan, lisan orang yang selalu digunakan untuk ibadah, konsekuensinya ketika lisannya ini digunakan untuk memohon kepada Allah, maka akan cepat Allah mengabulkan permohonannya. Tapi Masya Allah, lihat sini. Lisan Anda ketika digunakan pada hal yang tidak Allah sukai. Allah kan sukanya ibadah. Anda yakin dengan Allah, kata Allah kerjakan ibadah. Ini bentuknya seperti ini. Awas, ada ibadah lisan. Tiba-tiba Anda mengerjakan apa yang tidak disukai Allah. Saya mengerjakan sesuatu yang tidak Anda suka. Tiba-tiba saya datang kepada Anda untuk meminta sesuatu. Anda berikan tidak pada saya? Ya, kata Anda, tolong ya, Sadadi, jangan mencela, jangan menghina, jangan macam-macam. Terus saya kerjakan semua itu. Saya cela orang, saya hina orang, saya katakan yang buruk-buruk. Tiba-tiba saya datang kepada Anda minta sesuatu. Dikabulkan tidak? Anda setiap hari berapa kali menggunakan lisan dalam hal yang tidak baik? Pernah mencela orang lain, pernah menghardik orang lain, pernah macam, pernah A, pernah B, pernah C. Tiba-tiba dengan senyaman hati Anda ingin memohon kepada Allah. Ya Allah tolong kabulkan, Ya Allah tolong mudahkan, Ya Allah tolong cepatkan, Ya Allah tolong. Kalau satu kali Anda memohon kepada Allah, ternyata maaf permohonan Anda tertunda, coba cek. Ada nggak yang salah dalam kana budunya? Ini poinnya. Jelas. Dan puncaknya, sholat. Ini puncaknya. Ya, hati-hati. Karena dalam sholat itu, teman-teman sekalian, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita bicara, kepala kita menunduk, tangan kita digerakkan, kaki digerakkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya ketika ada seseorang dalam sholat yang membaca kalimat ini, itu langsung turun hadis qudsi seketika. Kalau benar sholat Anda, itu dahsyat jawabannya. Abu Daud, nomor hadis 649. Alhamdulillah. Lihat jawabannya. Perhatikan. Idza qala al-abdu. Kalau seorang hamba memohon dalam sholatnya, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Dia berkata, ya Allah, sekarang hamba sholat hanya kepadamu saja. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang hamba punya persoalan, hamba mohon solusi hanya padamu saja. Lihat jawaban hadis qudsinya. Qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab doanya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, perjanjian. Wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar sholatnya sampai sekarang ini, ma sa'ala. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Karena itu orang-orang dulu termasuk para nabi, ketika mereka punya kebutuhan tertentu, ketika mereka punya hajat tertentu, punya persoalan tertentu, kebanyakan mereka memohon dalam sholat. Sholat itu bukan ibadah yang hanya disyariatkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi umat dulu pun sudah mengerjakannya. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya, kita lebih sempurna. Saya beri contoh misal, antum kenal Nabi Zakaria? Masya Allah. Habis Idul Adha, kenal Nabi Zakaria. Luar biasa. Tapi bagus lah, daripada di Lampung Ustaz kenal Fir'aun. Luar biasa, dia agak lebih bagus. Nabi Zakaria punya masalah. Sudah puluhan tahun, rambut memutih, fisiknya sudah mulai letih, ya belum ada keturunan. Dilukiskan kemudian di Quran surah ke-19 ayat 2 sampai ayat ke-11-nya. Bagaimana beliau tidak putus asa memohon kepada Allah. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Dikabulkan ketika beliau sedang menunaikan sholat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Lihat ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka dipanggil oleh malaikat, diberikan kabar. Allah memberi kabar gembira akan punya anak laki-laki. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Namanya Yahya. Kapan terjadi? Ketika berdiri dalam salatnya. Nabi Musa ketika punya masalah diminta salat oleh Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Musa, saya Allah. Enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya? Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan salat dengan benar sebagai zikir kepada saya. Allah perintahkan Nabi Musa salat. Nabi Ismail alaihi salam, Quran surah 19 ayat ke-55, saya tuliskan, perhatikan teman-teman. Bahkan meminta keluarganya salat. Lihat, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Beliau meminta kepada keluarganya tunaikan salat dengan benar. Anda bisa bayangkan, Nabi Ismail sangat dekat dengan Allah, disayang oleh Allah. Dari rahim beliau kemudian dari istrinya mengalir keturunan-keturunan sampai muncul Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan untuk sholat. Minta pada keluarganya sholat. Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 ayat 31. Beliau sholat. Semua sholat. Dan Anda bisa bayangkan. Nabi sholat. Rasul sholat. Sahabat sholat. Tabi'in sholat. Ulama sholat. Anda Rasul bukan. Nabi bukan. Ulama bukan. Sahabat bukan. Tabi'in bukan. Anda nggak mau sholat. Ya. Ada sesuatu yang kita harus perbaiki. Jelas ya? Tapi pertanyaannya, maaf ya, kalau ada orang tiap hari sholat, bahkan 17 rakaat, 17 kali mengucapkan kalimat ini, tidak terkabul-kabul, apa yang salah? Dulu orang sekali sholat, selesai masalah. Antum sehari, 17 kali minta ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diucapkan berapa kali dalam sehari? Halo? Nggak usah banyak hitung, pasti 17. Karena sholat kita 17 rakaat. Setiap rakaat pasti baca ini. Kalau antum baca 16 kali, berarti ada yang kelewat kurang 1 rakaat. Kurang 1 rakaat ya, hati-hati. Kalau 18 kali, antum terlampau soleh. Ada yang kelebihan, pasti sholat subuhnya 3 rakaat. Kan? 17 kali. Jadi kalau ada sesuatu yang belum terkabul, coba cek barangkali ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Minimal, coba lihat sindiran Allah di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Ini nyindirnya halus sekali, tapi tajam. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maaf, Dai Muhammad, jika hambaku datang kepadamu mencari-cari aku, bertanya tentang aku. Mohon izin ya, kalau ada hamba mencari-cari Allah biasanya motifnya apa? Itu biasanya 2 tuh ya. 2 tuh ya. Mohon maaf, biasanya cuma 2 motif orang mendekat kepada Allah. 1, kebanyakan lagi butuh. Punya masalah. Gajian lancar belum ingat, begitu 3 bulan belum keluar, ya Allah, mulai rajin ke masjid itu kan. Baik, uang belanja lancar biasa, begitu terhambat 5 bulan baru, ya Allah, saya sudah tahajud, ya Allah, sudah puasa, kenapa belum dikabul juga? Oh, tahajud baru 1 rakaat, ya, baik, puasa setengah hari sudah buka, ya, jadi masalah. Baik, yang kedua, iman sedang menguat, jadi biasanya.
Ini cuma dua ini. Jadi kalau antum sedang rajin-rajin ke masjid, sedang ibadah, coba lihat di antara dua ini. Kalau tidak imannya sedang kuat, berarti sedang punya kebutuhan. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Enggak usah banyak dicari. Saya dekat. Ini secara psikologis bagus sekali. Ustaz, Pak, mau tanya Ustaz Adinya masih lama enggak? Taklim belum dimulai. DKM katakan, aduh belum ada konfirmasi. Dengan yang kedua, Pak, Ustaz Adi sudah dekat belum? Hadir enggak? Tenang aja Bu, sudah dekat. Nih barusan ngasih tahu. Mana yang lebih menenangkan ke dalam hati? Jawaban pertama atau kedua? Kedua. Perhatikan, ketika ada yang bertanya pada Nabi, saya butuh sesuatu pada Allah. Kata Nabi, kamu nggak usah cari. Kata Allah, katakan, Allah dekat. Seketika memberikan harapan. Tapi yang paling hebat, lihat ujungnya. Allah Maha tahu ketika seseorang ingin mendekat kepada Allah, apa yang diinginkan? Setelah itu tiba-tiba ada statement tentang pengabulan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Perhatikan, ini agak menarik ayatnya. Ada orang kemudian ingin mendekat kepada Allah, jawaban Allah, saya dekat, saya akan jawab apa yang ia mohonkan kepadaku. Langsung, tuntas. Kalimatnya menggunakan ujib. Fokus ya. Saya agak pelankan di sini. Ujib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lihat sini. Ujib. Bentuknya fi'il mudhari. Maknanya 3. Present. Continuous. Future. Ikan, tolong fokus ya. Lihat baik-baik ini. Seperti biasa dianggapnya tapi ini penting. Kaidah doa dalam Al-Quran, ketika dimohonkan kapanpun, lihat jawaban Allah. Ketika dimohonkan kapanpun, kaidahnya present. Sekarang Anda berdoa, kata Allah saya kabulkan. Continuous. Kapanpun Anda berdoa, terus-terusan saya pun akan kabulkan. Future. Nanti Anda berdoa, saya pun akan kabulkan. Di sifat doa itu, ketika disebutkan di Quran, begitu dimohonkan, akan dikabulkan. Entah seketika dikabulkan, nanti dikabulkan, atau diganti yang terbaik dengan apa yang Anda butuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Tapi poinnya, setiap doa dipanjatkan, di situ Allah mengabulkan. Persoalannya, kapan Allah cepat mengabulkan doa ini? Lihat ujung ayatnya, diikat dengan na'budu. Ini iyyaka nasta'in, yang ini na'budunya tidak ketinggalan. Lihat ujungnya. Falyastajibu li. Kalau Anda ingin cepat dikabulkan doanya menggunakan fa. Harfu atfin bila hudud. Huruf merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Cepat artinya. Artikan dengan cepat. Jadi peristiwa pertama Anda ingin cepat dikabulkan doanya. Peristiwa kedua Allah menuntut Anda cepat mengerjakan apa yang Allah inginkan. Lihat sini. Kalau Anda ingin cepat dikabulkan doanya. Kata Allah, falyastajibuli. Maka cepat segera respon setiap seruanku. Ini ingin cepat dikabulkan doa. Maka cepat respon seruanku. Masya Allah. Anda cepat merespon seruan Allah. Iyyaka na'budu. Maka seruan Anda pun kepada Allah akan cepat direspon oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in. Lihat ukurannya. Jadi kalau Anda cuma mengharap amin, 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 amin. Iyyaka nasta'in. Tapi tidak pernah meningkatkan iyyaka na'budu. Itu sampai kiamat kurang 2 hari pun. Akan susah. Akan susah. Sehari lagi buat tobatlah kesempatan itu kan. Nah, lihat sini. Jadi ukurannya adalah kalau Anda ingin dipercepat iyyaka nasta'innya, maka iyyaka na'budunya tingkatkan, ini poinnya. Jadi kalau Anda yang tiap hari bermohon pada Allah, minta, bahkan duduk di antara 2 sujud 7 permintaan, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, baru saja kemudian bertakbir sudah minta, rukunya minta, i'tidal minta, sujudnya doa, duduk di antara 2 sujud doa, mau ditutup salam doa, tapi nggak ada yang terkabul satupun. Coba cek, barangkali ada yang salah nih, diantaranya cara cepat merespon ibadahnya. Ayo, subuh jam berapa? Tuh waktu subuh aja, nah nggak hafal, bagaimana bisa cepat merespon waktunya? Nggak usah lihat ke atas, nggak akan ada, tutup coba ini. Cuman maghrib di atas ini. Ayo subuh jam berapa? Tuh 436, 437, 438, Masya Allah. Selalu terjadi perbedaan pendapat pemirsa tentang waktu sholat subuh. Karena jamnya belinya di tempat berbeda, settingannya lain-lain ya. Baik, 4.30. Oh, tuh udah turun lagi. Tadi 4.36, ini 4.37, 4.38, 4.33. Maunya apa sebetulnya? Yang penting sehat lah antum lah. 4.36 lah kita ambil ini.
Perhatikan. 436. Apa kaidah Qurannya? Turunkan. Quran surah ke 2 ayat 238. Paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua ayat 238. Kita praktekkan ini. Ya. Awas, hati-hati. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh Anda waktu-waktu salat, jaga. Waktu salat subuh 436. Ini lihat kaidahnya. Anda yang ingin cepat dikabulkan doa, hei Anda yang ingin dimudahkan oleh Allah, ingin cepat direspon Allah, lihat kaidah pertama. Ketika Allah menyeru Anda, respon cepat. Kaidah Qur'annya dipertegas di Quran surah kedua ayat 238. Jaga waktu-waktu salat. Kalau saya punya sesuatu, saya beri batas begini, ini batas yang harus dijaga. Boleh nggak orang lain lewat ke sini? Tidak, maka saya mesti tahan jangan sampai lewat. Ini Allah membuat batas sholat subuh, sekarang misal 4.36. Dan diminta dijaga. Lihat, minta dijaga. Semakin cepat Anda merespon ini, semakin cepat peluang dikabulkan doa Anda cepat. Baik, sekarang kaidahnya, kalau saya tunaikan lewat dari sini, kaidahnya masuk ke dalam respon cepat? Tidak. Artinya, ketika Anda diminta 4.36 menunaikan sholat, seketika itu juga Anda sudah siap untuk menunaikan sholat. Jadi kalau Anda misalnya dipanggil 4.36, bukan jam 4.36 baru bangun. 4.36 itu sudah siap menunaikan sholat. Dibangunnya sebelum 4.36, Anda bangun dari jam 4 misalnya, siap-siap dulu, mandi dulu, macam-macam dulu, wudhu dengan baik. Begitu dipanggil Allahu Akbar, sudah siap sholat. Ketika Anda kerjakan seperti itu, berarti iman Anda standar. Ya, pas dipanggil Anda datang. Gitu, nggak pakai pas dipanggil datang. Yuk, Anda kerja jam 8, datang ke tempat kerja jam 8, standar kan? Kalau Anda datang ke tempat kerja jam 7, Anda hebat. Maka orang-orang yang dipanggil 4.36, ketika dia pun kemudian dipanggil dia datang, maka apa respon yang Allah berikan? Ketika dia memanggil Allah, baru Allah pun akan meresponnya. Pas sesuai dengan panggilan. Di Anda merespon panggilan Allah, 4.36, ketika diseru, Anda datang. Maka Allah pun akan datang kepada Anda ketika Anda hanya menyerunya saja. Paham? Ya Allah minta ini, ya Allah, benar permohonan Anda, dikabulkan seketika. Tapi ketika Anda tidak memanggilnya, tidak ada perhatian dari Allah kepada Anda. Paham? Baik, ada orang yang Masya Allah, 4.36 dipanggil, jam 3 sudah bangun dia. Mandi, terus, Masya Allah, wudhu, tidur lagi, Masya Allah. Dia tahajud. Tahajud, Masya Allah. Sholat, dia zikir dulu, Masya Allah. Dia istighfar. Miriplah disebutkan di Quran, surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Bahkan disebut orangnya sedikit tidur, ya, tahajud banyak dan sebagainya. Maka orang ini, maaf ya, lihat kalimatnya. Ketika belum dipanggil, dia sudah menyeru seruan Allah, datang. Sebelum panggilan. Maka Allah pun akan selalu memperhatikan orang ini bahkan sebelum dia memanggilnya. Ada orang-orang yang butuh sesuatu, bahkan sebelum mengangkat tangan Allah sudah memberikan jawabannya. Ya Allah, saya mau coba cari makan dulu, mudah-mudahan bukaan hari ini mendapatkan yang terbaik. Baru mau belanja, tiba-tiba makanan sudah datang. Pak, nanti bukanya di sini aja ya. Masya Allah, ada. Ada orang-orang tertentu yang bahkan sebelum meminta, Allah sudah memberikan pertolongan kepadanya. Inilah orang yang sebelum dipanggil oleh Allah, dia sudah merespon seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang ketiga ini yang paling bahaya. Dipanggil 4.36, baru bangun 6.34. Ini pun belum ingat. Ya, sudah lewat subuh, sudah mau masuk duha dan sebagainya. Yang paling hebat ketika punya masalah, nuntutnya luar biasa. Ya Allah, kenapa engkau belum kabulkan juga? Katanya engkau Tuhan, katanya begini dan sebagainya. Katanya. Maka, saya mau evaluasi, ya. Kalau kita sering memohon kepada Allah, tapi mohon maaf, ada seringkali dari sebagian yang kita mohonkan belum terkabulkan, coba cek. Mungkin belum berimbang dengan respon kita kepada ibadah. Paham sampai sini? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.